Om Swastiastu. Baik anak-anak, kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dengan materi sejarah perkembangan agama Hindu di dunia bersama Ibu Niputu Desi Sugiantari. Perkembangan agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah berkembang dari sekitar 3102 sebelum Masehi sampai dengan 1300 sebelum Masehi. Dan hingga sekarang masih tetap eksis. Sebelumnya, Hindu dikenal dengan sebutan Sanatana Dharma, yakni ajaran yang menekankan kebenaran dan bersumber dari Weda. Selain Sanatana Dharma, Hindu juga disebut Vaidika Dharma atau Dharmanya Weda. Artinya, agama berdasarkan kitab suci Weda. Istilah Hindu dikenal setelah orang-orang Persia, Yunani, dan Inggris memperkenalkan orang-orang yang tinggal di lembah Sungai Sindu sebagai orang Hindu. Kemudian, bangsa Arya yang merupakan rumpun bangsa Indo-Jerman yang melakukan ekspansi ke lembah Sungai Sindu menyebut wilayah kekuasaannya dengan sebutan Sapta Sindu, agama Hindu. Merupakan suatu agama yang berevolusi dari kumpulan adat istiadat kehidupan masyarakat di lembah Sungai Sindu oleh bangsa Arya secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui pergaulan antara bangsa Arya dengan bangsa asli. Menurut Doak, bangsa Arya datang ke India dari barat laut India melalui Hindu Kush atau Khyber Pass. Kemudian, mereka menetap di antara lembah Sungai Sindu dan Saraswati. Perkembangan agama Hindu di India. Perkembangan agama Hindu di India dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, peradaban lembah Sungai Sindu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Kedua, zaman Weda sekitar 2000 sebelum Masehi sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Yang ketiga, zaman Brahmana sekitar 1000 sebelum Masehi sampai dengan 300 Masehi. Zaman Purana sekitar 300 Masehi sampai dengan 700 Masehi. Yang kelima, zaman Reformasi Hindu atau zaman Sangkaracaya sekitar 700 Masehi sampai dengan 1200 Masehi. Yang keenam, zaman Gerakan Bakti sekitar 1200 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Baik anak-anak, berikutnya kita masuk kepada zaman. Dalam perkembangan agama Hindu dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Weda Kuna, kemudian zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Yang pertama yaitu zaman Weda Kuna. Perkembangannya dimulai pada zaman Weda Kuna setelah kedatangan bangsa Arya yang cerdas, tangguh, pemberani, dan terampil ke lembah Sungai Sindu. Bangsa Arya dan bangsa Dravida yang berdiam di sana kemudian saling mempengaruhi dan dimulailah penulisan buku-buku kitab suci Weda. Buku yang pertama ditulis adalah Kitab Suci Rigveda yang kemudian diajarkan secara lisan serta dilantunkan atau dinyanyikan. Kitab Suci Weda adalah wahyu yang widiwasa yang diterima oleh Maharesi. Kitab Suci Weda mengajarkan tentang dewa-dewi yang bertugas untuk menyinari dunia. Yang kedua yaitu zaman Brahmana. Kehidupan beragama ditandai dengan pemusatan pada rohani atau batin melalui upacara kurban. Kaum Brahmana mendapat penghormatan yang tinggi karena pengaruhnya sangat besar pada masa itu. Hal ini terlihat jelas semasa pemerintahan Chandragupta Maurya sekitar 322 sebelum Masehi sampai 298 sebelum Masehi. Pada zaman Brahmana, disusun kitab Kalpa Sutra, yakni Srauta Sutra, Griya Sutra, Dharma Sastra, dan Sulwa Sutra. Pada masa ini pula dibuat pengelompokan masyarakat berdasarkan warna dan dharmanya, yakni Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, dan Sannyasin. Yang ketiga yaitu zaman Upanishad. Kehidupan masyarakat pada masa ini diutamakan pada upacara, terutama pada aspek jenana atau pengetahuan.
Pada masa Upanishad, Acarya dan sisyanya mengadakan diskusi yang hasilnya disusun dalam bentuk buku yang dikenal dengan sebutan Kitab Upanishad. Kitab ini membuat hakikat Atman Brahman, hubungan antara Brahman dengan Atman, hakikat Maya, hakikat Widya dan Awidya, serta mengenai moksa. Berikut kita lanjutkan dengan perkembangan agama Hindu di Mesir. Ditemukan sebuah prasasti berbentuk inskripsi berangka tahun 1280 sebelum Masehi yang memuat tentang perjanjian antara Raja Ramses II dengan bangsa Hiti. Disebutkan bahwa Maitreyavaruna sebagai dewa kembar dalam Weda telah dinyatakan sebagai saksi. Kata Ramses diidentikan dengan nama Sri Rama dalam cerita Ramayana. Perkembangan agama Hindu di Madagaskar. Madagaskar adalah sebuah pulau yang berada jauh di sebelah timur pantai Afrika Selatan. Nama-nama tempat di sana kebanyakan menggunakan istilah yang erat hubungannya dengan sebutan Sri Rama. Berikutnya perkembangan agama Hindu di Afrika Utara. Afrika Utara terletak di Gurun Sahara yang menurut para ahli geologi sebenarnya adalah sebuah samudra yang mengering. Kata samudra dalam bahasa Sanskerta adalah Sagara. Ada kemungkinan bahwa kata segara dalam bahasa Sanskerta disalah ucapkan menjadi kata Sahara. Perkembangan agama Hindu di Meksiko. Dibuktikan dengan masyarakat Meksiko merayakan hari raya Pestaria atau Hari Ramasita. Waktu perayaannya erat hubungannya dengan waktu hari suci Navaratri atau Dusara dalam agama Hindu. Perkembangan agama Hindu di Peru dikaitkan dengan penduduk Peru memiliki kebiasaan memuja dewa matahari. Suku asli masyarakat Peru adalah suku Inca. Dalam Asiatik Researches disebutkan bahwa kata Inca berasal dari kata Ina yang berarti matahari. Menurut keyakinan umat Hindu, dewa matahari disebut Siwaraditya atau Surya atau matahari. Perkembangan agama Hindu di Amerika Serikat. Dibuktikan dengan di Amerika Serikat terdapat daerah bernama Arch Mountain yang merupakan bagian dari Sequoia National Park di negara bagian California dan Horse Island yaitu sebuah pulau di negara bagian Alaska. Yang terakhir yaitu perkembangan agama Hindu di Australia. Penduduk asli Australia yaitu kaum aborigin mempunyai tarian tradisional yang dikenal dengan nama Tari Siwa atau Siwa Dance. Siwa Dance merupakan tarian yang biasa ditarikan penduduk asli Australia. Menurut Spencer dan Gillen, para penari Siwa Dance menghiasi dahinya dengan hiasan mata ketiga. Sudah menjadi kebiasaan bagi para penganut aliran Siwa membuat mata ketiga di dahi. Jika dihubungkan, ini artinya penduduk asli Australia telah mengenal atau mendengar dongeng-dongeng Weda dan nama-nama Weda dalam agama Hindu. Peninggalan-peninggalan agama Hindu di dunia. Jenis peninggalan sejarah. Dokumen adalah laporan dari kejadian yang berisikan pandangan serta pemikiran manusia di masa lalu. Remais adalah peninggalan yang tidak disengaja baik berupa barang fisik, bangunan fisik, serta peninggalan rohani. Berikut ada peninggalan yang berbentuk. Yang pertama yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berundak-undak, dan arca. Baik anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Suksema.